Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Giftian dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Banyuwangi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi bentuk aljabar untuk kelas 7. Operasi hitung bentuk aljabar, kelas 7. Bentuk aljabar ialah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, bisa dilihat dari contoh ini ada huruf-hurufnya ya. Pertama ada 5x, yang kedua ada min 9a, yang ketiga ada 4y plus 5, yang keempat ada 10x kuadrat, yang kelima ada 7m plus 6, yang keenam ada min 3a plus 12b, yang ketujuh ada 2x min 8y plus 13. Nah, dalam bentuk aljabar ada yang dinamakan suku, variabel, konstanta, dan koefisien. Jadi keempat inilah yang ada di dalam bentuk aljabar. Nah, pembahasan selanjutnya adalah suku. Suku ialah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau selisih, atau dipisahkan oleh tanda plus dan minus. Bisa dilihat contoh berikut. Ada 2x plus 2, berarti terdiri dari 2x dan 2. Dan di sini ada contoh kedua, ada 4a kuadrat min 7, berarti sukunya terdiri dari 4a dan negatif 7. Ingat, tanda negatifnya ikut dengan 7 ya. Untuk contoh ketiga ada 5p kuadrat plus 8qr min 4, berarti terdiri dari 5p kuadrat, 8qr, dan negatif 4. Variabel. Variabel adalah lambang atau pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya dan dilambangkan dengan huruf. Contoh, ada 4x kuadrat min 8y dan 17p plus q, berarti yang merupakan variabel adalah x kuadrat, y, dan p, q. Kenapa? Karena x kuadrat, y, p, dan q ini adalah huruf yang dilambangkan karena belum diketahui nilainya. Koefisien. Koefisien itu mempunyai arti yaitu angka yang ada di depan atau di sebelah kiri variabel. Ingat, variabel itu berupa huruf ya, kalau koefisien itu angka di depan huruf. Contohnya ada 4x kuadrat plus 5y, berarti koefisiennya adalah 4 dan 5. Untuk x kuadrat dan y adalah konstanta. Untuk contoh kedua ada 11ab min 4b kuadrat min 2, berarti koefisiennya yaitu 11, negatif 4, dan negatif 2. Bahasan selanjutnya yaitu konstanta. Nah, konstanta ialah suku yang berupa bilangan dan nilainya tetap. Contohnya ada 4x kuadrat plus 5y, berarti konstantanya 0. Nah, yang disebut konstanta yaitu nilainya yang tetap, berarti konstanta 4x dan 5y adalah 0 karena dalam 4x kuadrat plus 5y
itu tidak ada yang memiliki nilai yang tetap, jadi dianggap konstantanya adalah 0. Contoh kedua ada 11AB min 4B kuadrat min 2, maka konstantanya adalah min 2 karena min 2 tidak memiliki huruf di belakangnya. Dan ada yang 8xy min 5y kuadrat plus 11, jadi konstantanya adalah 11 ya. Nah, di awal tadi kita sudah tahu ada suku di dalam bentuk aljabar. Sementara itu sekarang suku itu ada dua, yaitu suku sejenis dan tidak sejenis. Nah, untuk suku sejenis yaitu suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat juga sama. Jadi, yang diperhatikan adalah huruf dan pangkatnya ya. Suku sejenis itu huruf dan pangkatnya yang sama. Kalau angkanya tidak usah dihiraukan, jadi berapapun angkanya kalau huruf dan pangkatnya sama akan dianggap sejenis. Nah, contoh seperti ini, 9A plus 7B min 5C min 4B plus 2C, berarti suku sejenisnya adalah ya 7B dan negatif 4B. Ada juga yang lain, yang mana? Negatif 5C dan 2. Nah, untuk contoh kedua ada 13x min y kuadrat min 7z plus 3y kuadrat plus 10. Untuk suku sejenisnya yaitu ya negatif y kuadrat dan 3y kuadrat karena memiliki variabel dan pangkat yang sama. Nah, untuk selanjutnya ada suku tidak sejenis. Suku tidak sejenis yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat yang tidak sama, berarti kebalikan dari suku sejenis tadi. Contohnya ada ya 5x kuadrat plus 10y min 15. Karena variabel dan pangkat yang tidak sama, berarti ini disebut suku yang tidak sejenis. Contoh kedua juga begitu, ada 4AB min 6B kuadrat plus 11B pangkat 3 min 3. Ingat ya, pangkatnya juga sama, ya pangkatnya yang tidak sama. Kalaupun hurufnya atau variabelnya sama, kalau pangkatnya berbeda, itu juga disebut suku tidak sejenis ya. Ada 7B kuadrat Q plus 11P plus 4R, ini juga termasuk suku tidak sejenis. Dan ada 8xy plus 5y kuadrat min x kuadrat y, ini juga suku tidak sejenis ya. Faktor. Nah, pembahasan selanjutnya ada faktor. Faktor ialah bilangan yang membagi habis bilangan lain atau suatu hasil kali. Contohnya ada 5xy. Nah, 5xy ini berarti 5 dikali x dikali y. Faktor dari 5xy, kita cari angka-angka atau bilangan yang bisa membagi habis 5xy ini. Nah, soalnya jadi yang bisa membagi habis 5xy yaitu faktornya ada 1 pastinya, 5 x y dan xy. Nah, contoh kedua ada 7a plus 3ab kuadrat. Jadi faktornya adalah bilangan berapa saja yang bisa membagi habis 7a plus 3ab kuadrat. Yang pasti faktornya adalah bilangan itu sendiri ya. Berarti ada 1. Bilangan itu sendiri yaitu 7a plus 3ab dan a. Kenapa A? Karena bentuk aljabar ini bisa habis
dibagi dengan A. Jadi 7A plus 3A lebih kuadrat ini akan habis juga jika dibagi dengan A. Selanjutnya, dalam operasi aljabar ada beberapa bagian. Bagian pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini dimisalkan ada 4 bintang dan ditambah dengan 2 bintang, maka hasilnya sudah pasti ada 6 bintang. Nah, di sini kita misalkan bintang adalah X, maka kita bisa tulis menjadi 4X plus 2X sama dengan 6X. Artinya kalau ada penjumlahan atau pengurangan aljabar, yang kita jumlahkan itu adalah yang bervariabel sama, yang berhuruf sama. Contohnya ada 5A plus 7A, maka hasilnya sudah pasti 12A. Jadi hurufnya tetap karena sama dan tinggal menambahkan angkanya. Untuk contoh kedua 3P min 5P plus 6P, karena ketiganya mempunyai variabel sama, maka tetap variabelnya jadi angkanya yang dijumlah atau dikurangi. 3 dikurangi 5 min 2 plus 6 4, maka hasilnya 4P, dan begitu terus selanjutnya. Perkalian bentuk aljabar. Nah, perlu diingat bahwa perkalian bilangan bulat berlaku satu, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A. Ini kali ya, berarti A kali dalam kurung B plus C sama dengan A ini dikali B ditambah A ini dikali C. Dan begitu juga sifat distributif perkalian terhadap perkurangan, yaitu A dikali B min A dikali C. Sifat ini juga berlaku pada perkalian bentuk aljabar. Bisa dilihat pada contohnya ya. Nah, di sini ada 7 kan di sini tidak ada tanda X atau perkalian karena langsung buka kurung gini, jadi ini dianggap perkalian ya. Jadi 7 dikali buka kurung A plus B, berarti 7 kali A plus 7 kali B. Yang kedua ini sama, ada 4 buka kurung X plus 2 plus 5 buka kurung 2X min 3, berarti 4 dikali X hasilnya 4X, 4 dikali 2 hasilnya 8. Sudah. Yang kedua ada 5 kali 2X hasilnya 10X, 5 kali min 3 hasilnya min 15. Nah, setelah itu dikerjakan, dikelompokkan dengan yang bervariabel sama, berarti 4X plus 10X disendirikan karena memiliki variabel yang sama, jadi ditambahkan angkanya plus 8 min 15, maka hasilnya 14X min 7. Dan contoh ketiga ada 3 buka kurung X min 7Y plus 3Z sama dengan 3 dikali X 3X, 3 dikali min 7Y berarti min 21Y, 3 dikali 3Z hasilnya 3Z, maka hasilnya akhirnya 3X min 21Y plus Z. Terima kasih.
Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.